Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum memulai pembelajaran siang hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kan ini udah siang sekali ya. Jam berapa sekarang? 11. Akan, Bu. Mau Jumatan. Oh iya, hari Jumat ya sekarang ya. Iya. Terus sebelum memulai pembelajarannya ibu sedikit akan pemanasan dulu ya. Ya. Jadi pemanasannya gini. Nanti ibu menyebutkan anggota tubuh. Misal gini, hidung. Langsung tunjuk gitu ya. Iya. Tepuknya 2 kali, hidung. 3 kali. 3 kali ya. Oke ya, sudah siap? Ya. Mata, mulut, kaki, telinga. Oke, itu aja ya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran ibu? Siap. Baik. Pembelajaran untuk kelas 11, kelas 2 SMA ini, ibu akan menjelaskan tentang jinayah dan hikmahnya. Langsung saja. Jinayah dan hikmahnya. Di sini ibu akan menjelaskan tentang pengertian. Di situ nanti ibu akan menjelaskan pengertian secara bahasa dan secara istilah. Kemudian ada macam-macam jinayah. Ibu di sini akan menjelaskan tentang jinayah pembunuhan. Yang ketiga ada dasar hukum, yaitu dalil-dalil dasar hukum tentang larangan membunuh. Yang keempat ada hukuman, yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan. Dan yang kelima ada pembunuhan berkelompok. Dan yang terakhir ada hikmahnya. Lanjut. Untuk pengertiannya, di sini ada enggak yang tahu jinayah itu apa? Pernah dengar nggak kata-kata jinayah? Belum. Baru kali ini, oke. Jadi ibu akan menjelaskan jinayah itu berasal dari kata jinayah atau wajinayah, yang berarti yaitu melakukan dosa. Jadi jinayah itu apa? Melakukan dosa. Nah, di sini kan ibu akan menjelaskan tentang jinayah pembunuhan. Dosa itu kan banyak sekali perilakunya ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan fikih jinayah itu adalah segala ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, tindakan-tindakan kriminal selain pembunuhan itu apa aja? Ada yang tahu? Curi. Apa lagi? Rampok. Ada lagi? Begal. Berzina. Itu merupakan contoh-contoh dari jinayah. Jadi pada pertemuan kali ini aku akan menjelaskan tentang jinayah pembunuhan. Pembunuhan itu apa? Balas dendam. Pembunuhan itu apa? Menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kalau istilah itu yaitu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik menggunakan alat yang mematikan ataupun alat yang tidak mematikan. Alat yang mematikan itu seperti apa aja? Yang tahu nggak? Dil, pistol, lagi, pisau. Kalau yang tidak mematikan? Mulut. Bisa jadi. Apa lagi? Kayu, bisa ya. Nah, lanjut. Di sini ibu akan menjelaskan macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan itu ada tiga level. Dari yang paling parah ke yang enggak. Yang pertama itu ada pembunuhan yang disengaja. Kedua ada pembunuhan seperti sengaja.
Dan yang ketiga ada pembunuhan tersalah. Nah, pembunuhan sengaja ini yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja untuk membunuh orang tersebut. Jadi si pembunuh ini sudah mempunyai niatan untuk membunuh seseorang tersebut. Nah, yang kedua ada pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat, ya, ingat tanpa niat, tetapi dengan menggunakan alat yang tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa. Nanti kami contohnya dulu, ini penjelasannya dulu aja ya. Yang ketiga ada pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan. Yang kedua, perbuatan mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang yang dibunuh itu tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, yaitu perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Jadi macam-macam pembunuhan itu ada 3 itu ya tadi. Lanjut. Di sini ada dasar hukumnya. Dasar hukum larangan membunuh. Tadi membunuh itu apa? Itu yang tidur. Ya, namun membunuh itu apa? Membunuh. Menghilangkan nyawa. Oke, coba dalilnya dibaca. Yang tidur, Mas siapa? Ya, dibaca coba dalilnya. Siapa enggak? Wala taqtulul. Ya. Wala taqtulul nafsa allati haramallahu bil haqq. Baca ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu bil haqq. Surat Quran surat Al-Isra ayat 33. Sudah dijelaskan di Al-Quran, yaitu janganlah kamu membunuh jiwa yang dilarang Allah membunuhnya selain dengan suatu alasan yang benar. Nah, karena dasar larangan membunuh itu sudah dilarang oleh Allah, yaitu maka hukumannya itu adalah berdosa. Lanjut. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Tadi ada berapa macam-macamnya? 3. Yang pertama sengaja. Jadi itu akan memberikan contoh pembunuhan yang disengaja. Semisal ini ada satu kejadian G30S PKI, tahu nggak? Itu kan benar-benar pembunuhan yang dilaksanakan secara sengaja. Nah, itu pelaku, jadi hukuman bagi pelaku yang membunuh orang yang tidak bersalah itu yaitu dengan membayar kisos, yaitu pelaku diberikan sanksi yang berat. Nah, ada pertanyaan gini, gimana Bu jika keluarganya sudah memaafkan? Nah, jika keluarganya sudah memaafkan, maka akan dikenai denda, yaitu atau diyat mughaladah, itu denda yang berat. Kemudian yang kedua ada pembunuhan seperti sengaja. Ibu contohkan di sini. Semisal Mas Udiono membuli Mas Tafihan. Dia memukul nih. Kan dibully kan ya, tapi jangan ya. Semisal Mas Udiono memukul Mas Tafihan. Jangan. Saling memukul. Nah, si pembulinya ini Mas Udiono, korbannya si Mas Tafihan. Nah, dia nggak sengaja memukul lengan, memukul kepala. Nah, tiba-tiba Mas Tafihan meninggal. Nah, ini dinamakan pembunuhan seperti sengaja. Kan Mas Udiono tidak berniatan untuk membunuh, tapi dia memukul kepalanya Mas Tafihan sehingga menyebabkan Mas Tafihan meninggal. Itu dinamakan pembunuhan seperti sengaja. Nah, adapun hukumannya yaitu membayar denda berat atau diyat mughaladah. Yang ketiga ada pembunuhan tersalah. Misal nih Mbak Asri. Nah, lihat Mbak Azami lagi nenek mangga, mau memetik mangga. Lah, nggak sengaja dia mau melempar mangga malah kena Mbak Azami. Lah, Mbak Azami tiba-tiba meninggal karena kena batu dari Mbak Asri.
kan tidak sengaja itu ya. Nah itu hukumannya yaitu dengan membayar diyat mukhafafah, yaitu denda ringan. Kemudian ada hukuman sudah, ada hikmah larangan membunuh. Nah, ada hikmahnya Bu? ada hikmahnya. Jadi semuanya itu memang ada hikmahnya. Nah, Islam itu menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Nah, di sini dijelaskan pada Quran surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, wa may yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adadan alim. Nah, di sini dijelaskan. Jadi siapa saja seorang mukmin yang membunuh dengan disengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Jadi hikmah dari larangan membunuh ini yaitu siapa saja yang membunuh sesama mukmin atau sesama manusia, yaitu adalah dimasukkannya ke dalam neraka. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Ibu beri soalan ya. Jadi gini, ada kasus. Misal Mas Udiono punya dendam sama siapa ya? Mas Taijin misal. Punya dendam sekali sama dia karena dia telah membunuh temannya Mas Udiono. Kemudian Mas Udiono membunuh Mas Taijin. Apa hukuman yang diberikan kepada Mas Udiono? Enggak. Kisos. Betul. Karena apa? Termasuk dalam macam-macam yang apa? Yang Yang disengaja. Betul. Tepuk tangan dulu. Oke, sekian dari Ibu. Ini tidak ada yang mau ditanyakan? Ya, dicukupkan. Oke. Untuk pertemuan pada siang hari ini semoga bisa bermanfaat. Kemudian mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum itu Ibu ingin meminta kalian Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, dan untuk ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.